Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita masuk di bait yang ke-8. Kata beliau rahimahullah masih menjelaskan keutamaan ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Wa hatta rabbi wa haddal mu'minina ala tafaqquhid dini ma' indari qaumihim. Beliau berkata, wa hatta rabbi, Rabbku, kata beliau, yaitu pencipta, pengatur, dan yang memiliki saya, yaitu penulis, hatta, memberikan anjuran, wahaddo, dan mendorong dengan ada paksaan, karena bermakna at-tahdid, al-mu'minin, orang-orang yang beriman, ala tafaqquhid dini, untuk memahami agama. Ma'a di situ disukun karena bisa wazan fi'il dan memang juga ada logonya. Ma'a bisa dibaca dua, bisa ma'a di fathah ainnya dan bisa ma' disukun. Datang dua logonya. Bersama yaitu juga Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka, menganjurkan kepada mereka, di samping menganjurkan belajar dan memahami agama, Allah juga menganjurkan kepada mereka untuk indar, memperingati kaum mereka. Yaitu di sini di bait yang ke-8 ini beliau mengingatkan kita tentang niat dalam belajar. Seorang itu belajar dengan niat mengangkat kebodohan dari dalam dirinya, untuk bertafaqquh, memahami agama Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Setelah itu, setelah dia paham, maka dia dianjurkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Itulah niat kita belajar. Bukan untuk mendebat orang yang berilmu, bukan pula untuk merendahkan orang yang bodoh. Itu niat yang rendah. Niat kita dalam belajar adalah kebodohan kita terangkat dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa mengangkat kebodohan dari masyarakat kita.
dari orang sekitar kita. Ucapan ini beliau rahimahullahu ta'ala ambil dan beristidlal serta beristimbat, yaitu mengeluarkan pendalilan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Kita pahami bersama surat At-Taubah, demikian pula surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Ya. Itu menganjurkan dan menceritakan tentang jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala di samping menganjurkan jihad juga menganjurkan untuk belajar. Bahkan hendaknya ada sekelompok orang yang tidak pergi berjihad dengan pedang, tapi mereka pergi belajar memahami agama. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim." Ini langsung dari dua sisi. Allah buka dengan firman-Nya, "Wa makanal mu'minun." Tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman itu liyanfiru kafah, untuk keluar berjihad semuanya. Pergi berjihad melawan orang kafir semuanya, dari laki-lakinya semua pergi. Allah katakan makana, itu tidak sepantasnya. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum. Kenapa tidak ada? Ini bentuk tahdidnya di sini. Kenapa tidak ada sekelompok dari setiap kelompok itu yang tafaqquh, yang belajar agama, supaya nanti mereka bisa memperingatkan kaumnya kalau mereka sudah kembali kepada mereka. Kan kalau pergi berjihad semua dengan pedang, siapa nanti yang mengajarkan yang kembali? Ketika mereka kembali dari perang. Iya. Sementara keadaan tidak selamanya perang. Ada juga keadaan kita tidak berperang. Nah, ketika kita tidak berperang, kan orang-orang butuh belajar. Nanti siapa yang mengajarkannya? Inilah bentuk tahdid. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan ada sekelompok dari orang-orang yang beriman itu yang belajar. Di samping ada juga yang berjihad. Terus juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka untuk memperingati kaumnya nanti. Itu bentuk di bait syair yang berikutnya lanjutannya itu. Ma'indari qaumihim. Itu dengan firman-Nya, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan hendaklah mereka setelah belajar mengajarkan nanti kaumnya kalau sudah kembali kepada mereka. Iya. Sama dengan para penuntut ilmu. Ketika mereka sudah masuk pesantren, mengangkat kebodohan dalam diri mereka, itu niat belajar. Dan itu perlu selalu diingat karena kita bahas ini di pesantren. Kita masuk ke sini bukan melarikan diri dari pekerjaan rumah. Supaya orang tua tidak suruh-suruh. Bukan. Atau bagi ikhwan luar, ke sini supaya ada alasan untuk istri. Saya mau pergi belajar. Iya, jangan ganggu. Bukan itu niatnya. Kita datang sama-sama untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Supaya nanti kembali istri bisa diingatkan. Anak bisa diingatkan.
bagi yang belum punya istri, orang tua bisa diingatkan. Iya, keluarga bisa diingatkan. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi ada dua hal. Pertama, kita sangat dianjurkan untuk belajar. Ini di perang. Apalagi saat tidak perang. Tentunya lebih dianjurkan. Saat perang saja Allah bagi. Satu, pergi perang. Dan yang pergi ini kan tergantung musuh. Kalau dalam syariat kita, kalau di awal-awal Islam, itu besar bandingannya. Besar bandingannya. Iya. Kalau pasukan Islam ada 20, dia membunuh 200. Berapa itu bandingan satu orang? Berapa? Hah? Kalau 200 pasukan kafir, dianjurkan yang keluar melawannya 20. Berapa berarti? Satu orang jatahnya berapa? 10. Setelah itu awal, di awal-awal Islam, kaum muslimin masih sedikit. Setelah itu diringankan. Menjadi satu orang, bandingannya 2 orang. Allah katakan alimallahu anna fikum dha'fa. Allah tahu kalau kalian sudah ada kelemahan. Jadi setelah itu diwajibkan satu orang membunuh 2. Berarti kan tidak semuanya keluar, tergantung berapa kekuatan musuh. Makanya Allah anjurkan. Ada yang belajar. Ada yang belajar. Ini perang. Sekali lagi, ini saat perang. Kita diseru oleh pemerintah untuk berperang. Harus ada yang belajar. Apalagi saat aman. Tentunya lebih harus lagi. Lebih harus lagi. Ini yang beliau isyaratkan di dalam bait yang ke-8. Kemudian di bait yang ke-9. Masih sama. Membicarakan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Wamtanna rabbi ala kullil ibadi wa kull lirrusli bil ilmi fadkur akbaron ni'ami. Belum mengingatkan di bait yang ke-9. Imtanna rabbi. Allah Subhanahu wa taala memberikan imtinan, anugerah, nikmat besar ala kullil ibad, kepada setiap hamba. Wakul, dan seluruh. Linya itu dipisahkan karena wazan fi'il, asalnya wakulli. Dan Allah berikan imtinan, berikan anugerah pemberian yang besar kepada setiap rasul dengan ilmu. Ilmu itu adalah pemberian Allah yang sangat besar. Mengalahkan pemberian makan, minum, tempat tinggal, keluarga yang baik, tetangga yang baik. Itu semuanya tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan ilmu. Fadkur akbaron ni'ami. Maka ingatlah nikmat-nikmat besar itu. Yaitu diantaranya nikmat berupa ilmu yang kita tahu. Ini beliau sebutkan karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, yang mana beliau diangkat menjadi nabi dengannya, dan beliau akan sebutkan di bait yang ke-10 dan ke-11.
sebagai sambungannya. Apa buktinya bahwa nikmat terbesar adalah nikmat kita punya ilmu? Beliau sebutkan di bait ke-10. Yakfika fidaka ula suratin nazalat ala nabiyyika a'ni suratal qalami. Ini lanjutannya. Cukup bagimu fidak untuk menunjukkan hal itu, yaitu tadi yang disebutkan di bait ke-9. Bahwa nikmat terbesar yang kita dapat adalah nikmat cinta terhadap ilmu dan nikmat mendapatkan ilmu. Yang sampai kita lalai darinya, ini nikmat. Cukup bagimu untuk menunjukkan hal itu. Awal-awal surat yang diturunkan kepada nabimu, yaitu surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam disebut surat Al-Qalam karena di dalamnya terdapat lafaz Al-Qalam. Ya, kalau nama suratnya di Mushaf bukan surah Al-Qalam. Surat Al-Alaq. Iqra. Itu yang dimaksudkan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat pertama sampai ayat kelima. Ini adalah ayat-ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada ayat sebelumnya. Dan antum harus perhatikan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita. Kata Allah, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq. Apa artinya alaq? Segumpal? Segumpal? Siapa yang tahu? Segumpal apa? Tidak ada yang tahu. Iya. Segumpal kan ada di surah Al-Hajj. Yang disebutkan. Siapa yang hafal? Awal penciptaan dari nutfah. Dari mani. Setelah mani, apa jadinya? Darah. Setelah itu, apa yang disebutkan? Tidak ada yang tahu. Min alaq. Bisa dibilang segumpal daging. Dan ini langsung penyebutan. Tidak disebutkan awal penciptaan. Karena yang diinginkan bukan memberikan kabar kepada kita proses penciptaan manusianya. Bukan. Yang mau disampaikan kepada kita adalah yang setelahnya. Ilmu yang paling pokok. Itu setelahnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Ini ayat keempat. Langsung disebutkan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan lewat perantaran kolam. Pena atau pulpen. Allamal insana malam ya'lam. Ayat kelima. Ini ayat terakhir yang pertama sekali diturunkan. Yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya. Sisi pendalilannya. Kenapa surat ini menunjukkan keutamaan ilmu? Titik pendalilannya. Yaitu kita memikirkan nikmat itu banyak. Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan sangat banyak. Beliau dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut
ibunya, saat belum masih di perut, bapaknya sudah meninggal. Setelah itu, belum lahir, dalam keadaan yatim. Waktu itu kebiasaan orang Arab menyusukan anaknya kepada orang-orang yang di pedalaman. Saat apabila Bani Sa'ad, yaitu orang pedalaman, datang mencari anak susuan, karena mereka biasa mencari itu untuk diberikan upah. Nabi SAW ditawarkan kepada mereka, tapi tidak ada yang mau terimanya ketika dibilang ini yatim. Dan mereka bilang, apa yang kita mau harapkan kepada yatim? Kan kita mau ambil anak susuan supaya dikasih uang. Nah, ini yatim. Tidak ada yang terima kecuali siapa namanya? Ibu susuan Nabi? Halimah. Yang mana disebutkan dalam kisahnya, tadinya dia punya gembalaan yang tidak punya air susu, menjadi banyak air susunya. Itu kan dari kecil Nabi sudah banyak nikmat. Kemudian di tahun keempat, atau disebut juga di tahun ketiga setelah beliau umur, di tahun ketiga katanya dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Kan banyak nikmat. Belum tumbuh besar, banyak nikmat. Tapi yang disebutkan apa? Nikmat ilmu. Setelah Allah katakan di 3 ayat sebelumnya, Iqra, bacalah. Dan ada kisahnya ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika disuruh ini, Nabi bilang, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian tetap diperintahkan untuk membaca. Tentunya disebutkan dalam sirah, dalam sejarah, setelah Jibril memeluknya dan dengan pelukan yang sangat kencang, kemudian dilepas, tetap dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Setelah itu dinyatakan alladzi 'allama bil qalam. Diingatkan, Rabbmu itu yang mengajarkan dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada seluruh manusia apa yang dia tidak tahu. Termasuk Nabi kita. Nabi kita antum sudah pahami, sudah ketahui beliau adalah tidak membaca, tidak menulis. Tapi bisa menyampaikan Quran. Bisa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang beliau sampaikan adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan sekaligus mengingatkan kita yang membedakan beliau dengan yang lain itu karena wahyu. Karena ilmu. Inilah beliau bilang tadi, cukup bagimu untuk menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat ilmu. Karena Allah khusus sebutkan di awal diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait ke-11 beliau juga katakan, kadaka di iddatil alami qaddamah dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikian pula, yaitu di antara yang menunjukkan kepada antum, kepada kita semua, bahwa nikmat ilmu ini adalah nikmat yang paling besar. Adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya duluan, yaitu nikmat ilmu. Ini di surat yang belum isyaratkan ini adalah yang di surat Ar-Rahman.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir banyak sekali nikmat. Dan setiap setelah menyebutkan nikmat, Allah ulang ayat dengan firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini diulang sebanyak 31 kali di surah Ar-Rahman. Diulang ucapan ini, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Ini 31 kali ini, satu lafaz ini. Diulang dalam satu surah. Sisanya penyebutan nikmat. Maka nikmat pertama yang disebutkan apa? Nikmat ilmu. Mungkin antum pernah baca, kalau santri alhamdulillah. Banyak di antara mereka yang menghafal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. 2 kali. Di awal langsung. Iya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan seluruh manusia. 'Allamahul bayan, yang mengajarkan kepadanya cara mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Al-bayan disebutkan di bait syair sebelumnya yang kita sudah jelaskan. An-nut, al-kalam, yang mengajarkan ucapan. Kita keluar dari perut ibu kita, tentunya tidak ada seorang pun dari kita yang bisa bicara. Tidak ada sama sekali yang bisa bicara. Bagaimana yang ana telah isyaratkan sebelumnya kepada antum, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita seluruhnya keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu sesuatu apapun. Setelah itu Allah yang mengajarkan kita al-bayan, berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Penyebutan ini di ayat yang kedua ini, Allamal Qur'an. Ini kan penyebutan nikmat. Apa yang kita bisa pahami di situ? Dan setelahnya nanti ada firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan, yang kalian tidak syukuri. Itu kan setelah penyebutan ini semua. Nikmat. Dan nikmat yang pertama disebutkan adalah Allamal Qur'an. Nikmat Allah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Kita paham Quran itu nikmat besar. Melebihi semuanya. Setelahnya kan disebutkan nikmat surga. Iya. Semua disebutkan. Apa saja yang ada dalam surga. Itu kan banyak disebutkan. Tapi sebelum semua itu yang disebutkan adalah nikmat ketika kita diajarkan Al-Quran. Ini terdapat ya anjuran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ini di surah Ar-Rahman. Kemudian beliau katakan di lanjutannya, wa qaddamahu fi suratin ni'ami.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pertama dalam surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am ini maksudnya surat An-Nahl. Disebut juga dengan surat An-Ni'am karena banyaknya nikmat yang Allah sebutkan. Dan sekali lagi, nikmat yang pertama disebutkan adalah nikmat ilmu. Allah sebutkan di dalamnya langsung di ayat yang pertama dan yang kedua. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ini titik poin pembahasan kita. Ayat yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Perkara Allah, perintah Allah itu akan datang. Jangan tergesa-gesa untuk memintanya. Karena pasti orang-orang musyrikin akan dihancurkan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setelah itu Allah ingatkan. Nikmat yang pertama. Yunazzilul malaikata. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat. Birruh. Min amrihi. Dengan membawa ar-ruh. Ruh di sini maknanya al-wahyu. Karena ruh itu banyak maknanya. Di antaranya adalah al-wahyu. Malaikat turun membawa wahyu. Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Di Quran ini akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pertama Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Memberikan kepadanya wahyu. Setelah itu Nabi Muhammad sampaikan dan akan diterima oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada setiap orang, tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah katakan, ala may yasha'u min ibadih. Kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita lihat tidak semua yang belajar dapat ilmu. Ada yang dapat, ada juga yang tidak dapat. Karena kata para ulama kita, al-ilmu lahu rijal. Ilmu itu ada orangnya. Kalau bukan kita, ada orang lain yang akan datang belajar ilmu. Oleh karena itu jangan merasa ilmu butuh kepada kita. Tapi kitalah yang butuh ilmu. Kita yang butuh untuk mempelajarinya. Bukan ilmu yang butuh kepada kita. Kalau kita tidak mau belajar, Allah akan datangkan orang-orang yang mau belajar. Nah, ketika kita dipilih untuk belajar, jangan sia-siakan. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan. Waktu luang untuk belajar itu nikmat. Bahkan beliau ingatkan tadi, itu merupakan akbarun ni'am. Ingatlah nikmat besar itu. Ini yang disebutkan. Dan khusus dalam surat An-Nahl ini, bukan hanya di ayat kedua disebutkan ilmu. Juga di beberapa tempat di dalamnya. Diulang beberapa kali. Termasuk ayat yang kita sebutkan tadi. Bahwa kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Itu kan di dalam surat apa? An-Nahl juga. Allah sebutkan. Di ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati. La'allakum tashkurun. Agar supaya kalian bersyukur. Agar supaya kalian bersyukur. Karena itu adalah nikmat. Kita punya mata bisa untuk melihat.
punya pendengaran bisa untuk mendengar. Kita punya hati bisa memahami Al-Quran. Itu nikmat. Iya. Karena nanti beliau akan ingatkan di bait ke-13. Bahwa di sana ada orang-orang yang punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Ada orang-orang yang punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ada orang yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Allah nyatakan mereka adalah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Kita tentunya tidak mau masuk di situ. Kita tidak mau masuk di situ. Kita gunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau katakan tadi sebelum 2 bait ini, supaya kita sadar bahwa nikmat kita diberikan waktu untuk belajar, kemudian memahami, itu nikmat besar. Beliau katakan fatkur akbarun ni'am. Ingatlah, itu nikmat besar. Itu nikmat besar. Kadang sebagian kita diberi uang baru alhamdulillah. Bisa minum, bisa makan baru alhamdulillah. Itu bagus, alhamdulillah. Tapi jarang sekali di antara kita yang hafal 1 ayat bilang alhamdulillah. Padahal itu nikmat yang paling besar. Bisa memahami Quran itu nikmat lebih besar daripada makan dan minum. Karena kebutuhan kita terhadap Quran lebih dari kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kita butuh makan dalam sehari itu paling banyak 3 kali. Sementara kita butuh kepada ilmu, cahaya Al-Quran itu sebanyak napas kita. Sebanyak napas kita. Dan di bait ke-12 beliau buktikan juga untuk membuka hati kita bahwa ilmu itu utama. Kata beliau di bait yang ke-12. Wa mayyazzallahu hatta fil jawarihima minha yu'allamu an bagin wa muqtashimi. Dengan ilmu Allah bedakan sampai pada hewan yang memburu untuk kita. Dari hewan buas Allah bedakan ma minha yu'allam, yang telah diajarkan cara berburu, apakah itu dari anjing ataupun dari burung elang, kan bisa juga untuk berburu. Yang diajarkan untuk berburu. Allah bedakan an bagin wa muktashim. Allah bedakan dari hewan yang bagi langsung menggigit saja tanpa diajarkan. Wa muktashim, dan juga tiba-tiba menangkap, tidak diajarkan untuk menangkap. Iya. Jadi dibedakan. Di mana dibedakannya? Di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala katakan, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Lihat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka katakan, Allah halalkan untuk kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik.
Wa ma 'allamtum, ini titik pendalilan kita. Dan Allah halalkan untuk kalian hasil tangkapan minal jawarih mukallibin, dari binatang buas umum. Apakah dari anjing? Kemudian semisalnya. Tu'allimunahunna, yang kalian sudah mengajarkan mereka. Mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, makan apa yang ditangkap oleh hewan yang kalian ajar itu. Ini dibedakan. Ada anjing, dia menangkap hewan buruan, tapi tidak diajarkan kepadanya berburu, haram dimakan. Kalau dia berhasil menangkapnya. Tapi kalau ditangkap oleh anjing yang kita lepas, sebelumnya kita sudah ajarkan cara berburu, dan lepas kita sebut nama Allah. Kalau dia tangkap, bahkan kalau dia bunuh, halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Ini hewan. Dibedakan karena apa? Itu pertanyaannya. Kenapa beda? Apa bedanya? Padahal hewan, anjing. Dia bisa juga sokor. Iya, burung. Yang menangkap dengan kukunya. Juga sama, kalau diajarkan cara berburu, itu halal. Ini hewan, tidak punya hati untuk memahami ilmu. Dia dibedakan. Apalagi manusia. Nanti akan datang juga dalil-dalilnya. Bahwa orang yang punya ilmu itu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Akan datang nanti penyebutan beliau. Titik poin kita di sini cukup memahami. Hewan saja dibedakan. Yang tahu ilmunya dengan yang tidak tahu ilmu. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Kemudian di bait ke-13. Ini kita jadikan penutup di pembahasan kita di malam hari ini. Karena lawan dari yang tadi, yang sebelumnya. Wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi asyadda dhammin fahum adana minal bahami. Rob kita mencela orang-orang yang bodoh dengan celaan yang sangat, bahkan mereka lebih rendah daripada hewan ternak. Celaan apalagi yang lebih buruk daripada itu. Orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, tidak paham Quran, tidak paham hadits, Allah sangat mencelanya. Bahkan mereka lebih rendah daripada hewan ternak. Lebih rendah daripada hewan ternak. Bersamaan dengan itu tadi antum lihat kembali di bait ke-12. Hewan yang satu dibedakan dengan hewan yang lain. Di bait ke-13 ini, orang yang bodoh, orang yang punya akal, lebih rendah daripada hewan. Kalau dia tidak punya ilmu. Kita tidak akan pernah ridho dari itu. Kita tidak akan pernah ridho. Dikatakan lebih rendah daripada hewan. Tidak akan pernah. Setiap orang yang berakal, tidak mau. Iya. Dikatakan lebih rendah daripada hewan. Tapi itulah kenyataan. Kalau kita tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 179 untuk membuktikan apa yang beliau ucapkan itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun."
sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari manusia, dari jin dan manusia. Tapi tidak semua jin dan manusia. Disebutkan cirinya, jin dan manusia yang akan memenuhi neraka jahanam. Kita tentunya tidak mau masuk di situ. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mau masuk neraka. Semuanya mau masuk surga. Tapi syaratnya jauhi ini sifat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan dari manusia dan jin. Cirinya lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak pakai untuk memahami. Walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha. Mereka tidak dipakai. Mereka tidak memakainya untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun, mereka punya telinga. La yasma'una biha, tapi mereka tidak pakai untuk mendengarkan. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka yang seperti itu seperti hewan ternak. Balhum adol. Ini yang mengerikannya. Bahkan lebih sesat daripada hewan. Kadang hewan kalau dia punya kebiasaan, iya, diteriaki oleh pengembalanya, dia paham. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, lebih parah daripada hati bulailin, pemungut kayu bakar di malam hari. Dia tidak tahu apa yang dia ambil ke keranjangnya. Bisa kayu, bisa ular. Sehingga bisa dia terbunuh dengan kebodohannya. Ini bahaya, lebih sesat daripada hewan. Terus Allah katakan di penutup, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di sini ditakbir di tengahnya dengan dhamir fasl. Itu hum. Yaitu kalau diterjemahkan, hanya mereka itulah yang lalai. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Jadi sudah dikatakan seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Terus dikatakan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nanti mereka di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang yang tidak mau belajar itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada tentunya nanti akan datang ayatnya juga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika al-yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau belajar Quran, tidak mau belajar hadits Nabi SAW, berpaling. Ada waktunya, tapi tidak mau belajar. Dibukakan untuknya waktu. Dan dimudahkan semuanya yang bisa dia pakai untuk belajar. Tapi tidak belajar, berpaling. Lebih sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya. Yang berdagang sibuk dengan perdagangannya, yang bertani sibuk dengan pertaniannya, yang berternak sibuk dengan peternakannya. Sibuk, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dikatakan bagi mereka ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari ilmu itu tidak akan pernah hidup bahagia di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Sehingga dia bilang, wahai Robku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya melihat. Allah katakan, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita butuh kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang beliau katakan dan masih banyak lagi nanti insya Allah terkait dengan keutamaan ilmu di bait-bait setelahnya. Ini sampai bait ke-13. Insya Allah nanti kita lanjut di bait ke-14 insya Allah Ta'ala. Kita cukupkan alhamdulillah dengan apa yang kita dengar dan kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pendorong kita untuk semangat lagi belajar, semangat untuk mengkaji ilmu dan menghadiri kajian. Kita cukupkan alhamdulillah subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.